Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Senin 6 Juni 2022, saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini sehari setelah kita merayakan Pentakosta, turunnya Roh Kudus yang menyertai gereja, kita peringati Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Dialah ibu dan sekaligus teladan kita dalam beriman kepada Bapa Allah yang Esa. Inilah anakmu, inilah ibumu. Sabda Tuhan Yesus di kayu salib. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, ketika Putra Tunggalmu dipaku pada kayu salib, Ia menetapkan Santa Perawan Maria ibunya menjadi ibu kami juga. Semoga berkat bimbingan kasih-Nya, gerejamu makin hari makin subur dan bersuka cita atas kekudusan anak-anaknya, serta menarik keluarga semua bangsa ke dalam haribaannya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 19 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Waktu Yesus bergantung di salib, di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah Ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, "Sudah selesai." Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombaknya, dan segera mengalir keluar darah dan air.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini kita mendengarkan Bunda Maria bersama Maria istri Kleopas, Maria Magdalena, dan murid yang dikasih oleh Yesus hadir mengikuti dan setia pada jalan salib, jalan penderitaan yang ditempuh oleh Yesus. Maria, Bunda Tuhan Yesus, Bunda Gereja, Bunda kita juga, telah menunjukkan teladan kekuatan keteguhan hati. Bunda Maria mengikuti, melihat secara langsung orang yang ia kasihi, yaitu anaknya sendiri, Tuhan kita Yesus Kristus, mengalami penderitaan. Orang yang dikasihinya dianiaya, didera di depan matanya, bahkan disalibkan hingga wafat di kayu salib untuk menebus jiwa-jiwa kita semua. Saudara-saudariku yang terkasih, yang bisa kita ambil adalah keteguhan hati Maria. Dalam derita ia tetap teguh percaya kepada Tuhan. Dalam kesedihan ia tetap teguh percaya taat kepada Tuhan. Bagi gereja, gereja terus menerima, menampung, mengumpulkan orang-orang yang hidup di dalam penderitaan supaya mengalami kasih, berkat, dan sakramen dari Tuhan yang disimpulkan dengan air dan darah yang mengalir. Keteguhan hati Maria membuat kita terinspirasi, tergerakkan, berjalan bersama untuk terus memperjuangkan kehidupan, melawan kekerasan dengan kelembutan, melawan kebengisan dengan kesabaran, melawan kekejaman dengan keramah tamahan. Simbol Yesus disalib menunjukkan kehidupan supaya hati kita taat, setia, ramah kepada siapa saja, dan memiliki keteguhan dan ketegaran hati di dalam iman, percaya kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah memperoleh jaminan penebusan dan kehidupan. Dengan rendah hati kami mohon, semoga berkat bantuan Bunda Maria, gereja mewartakan Injil kepada segala bangsa dan memenuhi seluruh bumi dengan pencurahan Roh Kudus. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.